Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Ngopi Ngobrol, podcast seputar mimpi. Nah, pada kali ini pengen nih kita ngobrol-ngobrol tentang mimpi sama sahabat aku yang satu ini. Nah, ini tuh mimpinya tuh nggak main-main ya. Mimpinya tuh mimpi semua orang, yaitu menjadi dokter dan sekarang kuliah di Universitas Unila ya, Unila Fakultas Kedokteran. Sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih sebelum nanya lebih lanjut tentang seputar mimpi-mimpi apa aja sih yang dimiliki sama pembicara kita kali ini. Ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan siapa dan sekarang ambil apa jurusannya, terus sedikit moto hidupnya tentang itu apa. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Clarissa Rahma. Biasa aku dipanggil Klar, CR, ataupun Ica. Boleh bebas manggil apa aja. Di sini kita santai aja ya, karena topiknya itu kopi. Nah, saat ini aku lagi kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter di Universitas Lampung. Kalau misalnya belum tahu Lampung itu di mana sih? Lampung itu ada di wilayah Pulau Sumatera, paling bagian ujung gitu. Jadi dari Jakarta, kalau aku dari Jakarta, itu Lampung itu ujung ke ujung gitu sebenarnya. Kalau Jakarta kan Pulau Jawa, kalau Lampung itu Pulau Sumatera. Sebenarnya aku lahir di Jakarta tahun 1999, tapi aku sekarang tinggalnya itu ada di Lampung karena sedang berkuliah di Lampung di semester 6 tahun ketiga seperti itu. Ini aku aktif dalam kegiatan sebagai relawan COVID-19 bersama dengan Kemendikbud dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi itu suatu organisasi yang dari mahasiswa kedokteran gitu yang tertarik dengan isu kesehatan, isu pendidikan, itu diwadahi oleh situ. Terus aku sekarang sebagai relawan di program Balai Erona untuk bagian sosialisasi dan edukasi serta evaluasi. Jadi tentang pengetahuan masyarakat, terus gimana perilaku masyarakat sehari-hari menghadapi COVID-19 itu kayak gimana, terus aku laporan gitu ke programnya itu. Terus terkait dengan moto hidup ya tadi ditanyain. Iya, moto hidup sebagai pegangan gitu. Sebenarnya moto hidupnya aku sama sih seperti kalian pada umumnya gitu. Aku sering nulis manjada wajada, find the light of your success. Jadi bersungguh-sungguhlah terhadap apapun yang akan kalian kerjakan seperti itu, dan kalian nantinya akan menemukan cahaya kesuksesan kalian masing-masing gitu di bidangnya masing-masing. Kalau misalnya kalian mau misalnya menggapai mimpi dalam hal kuliah, dalam hal pendidikan, itu kalian bisa mencapainya asal kalian bersungguh-sungguh. Kalau moto hidup aku sih kayak gitu. Singkat tapi sangat bermakna gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong relawan ini berarti Clarissa nih baru gabung semenjak ada COVID ini ya? Atau udah gabung sebelum-sebelumnya? Kalau di relawan Balai Erona menangani kasus COVID ini baru sejak pandemi, yang mana pendaftaran relawan itu bulan Maret. Sejak bulan Maret sampai sekarang itu masih berlangsung programnya. Sedangkan untuk yang tergabung di organisasi yang tadi ISMKI, Senat Mahasiswa Kedokteran, itu sudah dari maba dari tahun 2017. Berarti sekarang udah tingkat apa nih? Kalau yang dari maba tuh udah pengurus pusat ya? Iya, jadi pas maba itu tingkat wilayah, terus 2 tahun di situ, sekarang lagi di tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa bicara kita. Langsung aja nih ya, karena kita kan mau ngobrol-ngobrol tentang mimpi. Kita pengen tahu nih, menurut Clarissa sendiri, mimpi itu seperti apa sih? Baik. Jadi menurut aku sih mimpi sebenarnya adalah awal. Jadi kalau misalnya kalian mau menginginkan sesuatu, itu lebih baiknya kalian memimpikannya dulu gitu. Jadi mimpi itu adalah suatu ide, suatu bekal kalian
untuk mencapai sesuatu. Dimana kalau misalnya kalian gak punya mimpi terlebih dahulu, kalian cuma ngejalaninnya aja nih seperti air mengalir kayak gitu. Dan cuma ngambil kesempatan-kesempatan yang ada tanpa kalian punya tujuan, tanpa punya mimpi yang tetap, itu bakalan kebawa arus dan terombang-ambing. Makanya mimpi itu adalah suatu awal, di titik paling awal nih, sebelum kita memulai sesuatu, dan mimpi itu sebenarnya adalah guide kita, panduan kita gitu. Misalnya mimpi aku mau menjadi seorang dokter. Nah, nanti untuk niatnya, usahanya, terus doanya itu mengikuti dari mimpi itu. Jadi mimpi itu adalah awal kita sebelum melakukan sesuatu, supaya kita itu jadi lebih dapat terarah. Terus kita dapat yang pastinya mau menggapai impian kita kan. Nah itu. Jadi kita perlu punya mimpi sebagai tahap awal untuk mencapai sesuatu. Berarti mimpi itu penting banget gitu ya menurut seorang Clarissa. Benar, karena aku bisa berdiri di sini juga dengan berbahasa mimpi aku sendiri. Oke, lanjut ya. Kalau Clarissa sendiri pernah gak sih berpikir impian yang kamu buat atau rencanakan kayaknya sebuah kemustahilan? Jadi ada mimpi-mimpi yang tinggi, terus kayak dari diri sendiri tuh down gitu, kayaknya nggak bisa nih kan kadang suka gitu ya. Kalau dari Clarissa sendiri pernah nggak berpikir seperti itu? Ini sebenarnya sering banget ya dialami oleh apalagi generasi milenial saat ini gitu, dimana dia tuh merasa mimpi dia terlalu mustahil untuk dicapai kayak gitu kan maksudnya. Jadi dia merasa nggak percaya diri, terus merasa kayak hopeless atau kayaknya nggak ada harapan deh buat mencapai mimpi itu. Tapi padahal mimpi itu harusnya itu mustahil untuk dicapai, karena mimpi yang mudah dicapai bukan disebut mimpi, tapi hal yang biasa aja gitu, bukan hal yang sangat luar biasa, yang istimewa kayak gitu, bukan. Mimpi itu sebenarnya adalah hal yang sangat besar dan sangat mustahil untuk dicapai. Kalau menurut aku sih, dan berdasarkan quotes-quotes yang aku pernah baca ya, jadi kalau itu nggak cukup untuk menggetarkan hati kalian, nggak cukup untuk membuat kalian sangat mendambakannya, membuat deg-degan, membuat gemeteran, itu belum cukup untuk disebut sebuah mimpi. Jadi mimpi itu harus benar-benar yang besar, yang sulit banget untuk digapai gitu. Karena untuk menuju sebuah mimpi itu perlu proses, perlu kerja keras. Yang pasti mimpi itu kalau misalnya cukup rendah atau ya gampang lah didapat gitu, atau istilahnya ya pastilah dapet, kan udah kayak gini-gini pastilah dapet nanti mimpinya, itu belum bisa disebut mimpi. Kalau menurut aku sih mimpi itu harus sangat mustahil ya. Berarti justru dari kemustahilan itu kita membuktikan gitu ya, seorang Clarissa membuktikan mimpi yang mustahil jadi kenyataan, seperti itu? Ya benar. Oke, lanjut nih ya, mau nanya juga nih, setuju gak kalau impian itu menjadi tujuan utama dalam hidup, atau impian kita tuh sebagai sesuatu yang memotivasi kita, terutama bagi diri Clarissa sendiri? Jadi mimpi itu kan suatu titik awalnya, yang sudah saya sebutin di awal, suatu panduan gitu untuk kita melangkah. Jadi sebenarnya bukan hasil yang menjadi akhir dari impian kita, tapi prosesnya. Dimana kalau kita udah punya impian, apalagi yang sangat mustahil yang tadi udah sempat kita bahas ya, itu kita jadi semakin bersemangat, semakin kerja keras, semakin banyak usahanya untuk mencapai hal tersebut, dan itu membuat prosesnya itu menjadi sangat berharga. Dimana dengan kita melewati segala prosesnya itu, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita dari yang sebelumnya misalnya males-malesan, yang sebelumnya nggak tahu, yang sebelumnya masih belum banyak pengalaman. Karena ada impian yang sangat mustahil, kita jadi lebih bisa mengupgrade diri gitu, lebih bisa meningkatkan kualitas diri, terus bisa untuk lebih berpengalaman kayak gitu. Jadi menurut aku sih untuk mimpi itu hanya sekedar motivasi aja gitu, supaya bisa lebih bersungguh-sungguh, bisa lebih semangat, terus bisa menggapai mimpi itu, bukan sebagai tujuan akhirnya gitu. Oke, lanjut ya, pertanyaan selanjutnya nih. Mimpi apa aja yang dari kecil sampai dengan sekarang yang pernah Clarissa capai gitu dalam
ya dalam list waiting list mimpi-mimpi Clarissa gitu. Mungkin kan ada banyak mimpi dari mulai kecil sampai sekarang nih yang udah di checklist tuh apa aja. Jadi sebenarnya menarik ya, dimana semua impian itu nggak harus menjadi kenyataan. Kan tadi udah dibahas nih, mimpi itu bukan akhirnya yang dilihat, tapi prosesnya. Gimana sebenarnya awalnya tuh aku bukan mau jadi dokter ya. Kalau mau cerita sedikit, mau curhat sedikit, aku tuh awalnya bukan mau jadi dokter. Irma tahu kan? Aku tuh awalnya bukan mau menjadi seorang dokter, tapi proses akulah yang membawa aku menjadi seorang dokter gitu. Akhirnya di tengah jalan, tiba-tiba ada suatu trigger yang membuat aku, oh ternyata jurusan yang aku pilih kayaknya ini deh gitu. Jadi bukan mutlak dari awal aku mau jadi dokter, terus aku mau masuk PTN, perguruan tinggi negeri, terus aku sekarang ikut organisasi banyak kayak gitu, bukan dari awal kayak gitu sebenarnya. Awalnya itu sebenarnya aku mau jadi astronot, terus aku mau jadi guru, aku mau jadi guru TK, bisa ketemu anak kecil lebih sering, terus bisa ketemu banyak orang, bisa sharing, bisa bermanfaat, menjadi seorang pembicara, kayak gitu. Sebenarnya itu adalah mimpi-mimpi aku gitu di awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menjalani setiap prosesnya satu demi satu, banyak kegagalan lah, banyak misalnya aku mendaftar ini itu nggak diterima, itu banyak sebenarnya gitu. Nggak cuma kalian aja yang pernah menghadapi kegagalan. Sebenarnya orang hebat pun berkali-kali gitu di tempat, berkali-kali menghadapi kegagalan. Tapi kembali lagi bagaimana dia menghadapinya. Jadi karena menghadapi kegagalan terus-menerus, maka aku jadi tersadar gitu. Sebenarnya mimpi aku itu apa sih? Aku balik lagi, throwback lagi. Sebenarnya mimpi aku ternyata mau membuat orang lain itu jadi senang, jadi bahagia, jadi bermanfaat diri aku. Maka karena mimpi aku seperti itu, aku mulai nih mengembalikan lagi jalan aku, karena tadi kan sebagai pedoman ya, sebagai guide, mengembalikan jalan aku ke jalan yang menuju mimpi aku itu. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku pengen masuk misalnya SMP, waktu itu dari SD ke SMP itu sebenarnya aku pengen masuk SMP SMP 176 di dekat rumahku yang bagus gitu, tapi ternyata aku nggak diterima karena nilainya nggak cukup. Jadinya mimpi aku harus berbelok lah, aku masuk MTS. Terus habis itu menjelang SMA misalnya aku pengen masuk ke SMA 78, dimana itu SMA favorit, tapi ternyata nilai aku pun nggak cukup, jadinya aku harus masuk SMA 33. Terus sebenarnya pas kuliah aku juga pengen banget masuk kedokteran di Universitas Indonesia, tapi sayangnya takdir belum berkata dan aku harus merantau pulau seberang terus ke daerah orang yang aku nggak punya saudara siapa-siapa, dan aku ditakdirkan untuk di sana. Jadi bukan hasil akhir sih yang membuat kita tuh sebenarnya bisa mencapai impian kita, tapi prosesnya itu. Oke. Berarti udah banyak juga gitu ya mimpi-mimpi yang baik yang udah tercapai atau yang sudah berubah gitu ya dari awal-awal startnya itu. Benar. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah kamu termasuk orang yang suka membuat banyak impian atau sedikit tapi fokus untuk mencapai? Kan banyak tuh, ada yang sering bilang, ya udah ayo kita tulis sampai 100 mimpi, terus kita lihat dari 100 mimpi itu mana yang bakal terjadi gitu, dan kita rasakan apa yang kita, maka kebahagiaan kita gitu setelah mencapai list-listan mimpi kita gitu. Apakah Clarissa orang yang seperti itu yang banyak membuat catatan mimpi atau sedikit tapi fokus gitu, targetannya tuh jelas gitu, harus tercapainya? Baik. Menarik ya pertanyaannya ya, karena ada dua kubu nih, dimana ada yang banyak menentukan mimpinya ataupun ada yang sedikit menentukan mimpinya tapi terfokus. Kalau aku sih sebenarnya tipe orang yang banyak maunya ya, jadi dengan aku berkemauan yang tinggi dan mencoba berbagai hal, itu sih menurut aku membuka makin banyak kesempatan, karena sebenarnya aku juga nggak tahu nih masa depan aku sebenarnya mengarahkan aku kemana sih. Karena hal tersebut, maka aku mulai membuat kira-kira impian aku itu aku buat mind mapping gitu loh istilahnya. Jadi kayak segini aku mau menggapai apa, terus tahun segini mau menggapai apa. Jadi bukan yang banyak tapi harus diselesaikan dalam satu waktu, tapi aku lebih ke
dalam rentang waktu 5 tahun ke depan misalnya, aku mau membuat 3 list, terus 10 tahun ke depan aku membuat 5 list, seperti itu sih kalau aku. Jadi lebih ada jangka waktunya sehingga lebih terfokus untuk menggapainya, bukan yang cuma di list banyak aja tapi nggak tahu kapan pelaksanaannya, seperti itu. Berarti banyak tapi terorganisir gitu ya 5 tahun ke depan. Tapi itu dalam waktu yang jauh-jauh atau misalnya termasuk nih yang deket-deket misalnya 1 tahun ke depan itu masuk ke waiting list mimpi atau enggak? Atau itu hanya sekedar target? Oh, masuk. Jadi mimpi itu kan bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Iya, jadi bisa, tapi nggak dalam waktu sehari atau seminggu ya. Karena mimpi itu butuh proses yang tadi udah kita bilang. Bisa dalam waktu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun gitu. Jadi setiap bulan dan setiap tahun biasa aku sih mempunyai target-target tertentu gitu. Dan udah di list duluan apa sih targetnya. Oke. Keren banget kan Clarissa. Lanjut nih ya pertanyaan berikutnya. Tentang kehidupan kamu nih yang sekarang sebagai mahasiswa kedokteran, apakah itu salah satu dari banyaknya mimpi yang pernah kamu tuliskan? Baik, sebenarnya menarik ya pertanyaannya, karena dari awal tuh aku bukan niat mau menjadi mahasiswa kedokteran. Pas awal masuk SMA, apalagi pas di SMP itu aku maunya menjadi mahasiswa teknik gitu. Tapi sering berjalannya waktu, pas kelas 2 SMA, 1-2 tahun sebelum aku menjalani kehidupan kuliah, itu ternyata aku diarahkan Allah untuk untuk memilih bidang kedokteran. Jadi dari awal pas SMA maunya jadi mahasiswa teknik, terus berubahlah mimpi aku menjadi mahasiswa kedokteran. Nah, di tahun kedua SMA itu mulai sih aku membayangkan dan mulai usahanya mulai ada gitu. Terus aku juga mengunjungi kakak kelas aku di FKUI, terus kayak ngelihat gimana sih situasi dari FKUI, karena aku bakalan belajar di sana, aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi semakin kamu terpapar, semakin kamu deketin mimpi kamu, itu semakin bisa menimbulkan mindset di kepala kamu bahwa kamu bisa mencapai mimpi tersebut gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi aku mulai terbiasa nih dengan lingkungan yang bakalan aku tuju ke depan gitu. Terus aku mulai menulis di notes apa sih tujuan aku, misalnya nih di belakang sini. Terus aku tempel gitu, ada tempelan FKUI 2017 kayak gitu. Nanti setiap hari aku lihat, semakin sering aku lihat, itu semakin tertrigger, semakin termotivasi buat diri aku. Kalau aku sih kayak gitu. Ya benar, berarti kalau menurut Ustadz Yusuf pentingnya kita memvisualisasikan mimpi. Jadi kayak memotivasi kita gitu. Jadi semakin kita memvisualisasikan mimpi, semakin kita buat menjadikannya nyata tuh semakin semangat gitu. Iya benar banget kayak gitu. Nah selanjutnya nih, selain tadi kamu nulis pakai stiker gitu ditempel, biasanya kamu menulis mimpi-mimpi kamu di mana? Biasanya apakah kamu tulis hanya dalam ditempel-tempel seperti yang tadi dicontohkan, atau kamu hanya biasa lebih banyak menulis dalam pikiran gitu? Jadi sebenarnya menulis dalam pikiran itu kayak menulis di atas air ya. Jadi kita gampang lupa dan jadinya pikiran kita itu kan nggak bisa satu aja fokus memikirkan satu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi pikiran kita seiring waktu berubah. Makanya kalau aku sih lebih sering untuk menuliskannya, terus aku kasih tahu nih orang-orang kalau misalnya mimpi aku itu apa sih, supaya orang-orang insya Allah ya, kalau misalnya dia orang baik dan kita sama-sama berjuang untuk meraih mimpi kita tuh bisa saling mendoakan gitu. Jadi selain aku menuliskan di diary, terus ditempel di kamar, terus menuliskan di sosmed, menuliskan di manapun, aku juga memberitahu orang-orang sekitar aku, orang-orang terdekat aku, apa sih impian aku, supaya mereka itu bisa menjadi support system aku, pendukung aku gitu. Jadi aku nggak merasa sendirian, nggak merasa kesusahan sendirian, tapi ada mereka yang bantu, dan siapa tahu mereka bantu mendoakan juga gitu kan. Benar-benar bisa dicontoh berarti ya, jangan cuma mendem impian sendiri, tapi berbagi juga untuk mendapatkan dukungan yang besar. Nah selanjutnya nih, kadang kan kita sebagai manusia suka ngeluh gitu ya, misal udah mencoba merealisasikan suatu mimpi terus
suka gagal di tengah jalan atau bahkan sedikit lagi nyampe terus tiba-tiba nggak berhasil. Nah, terus kamu pernah gak sih kayak gitu? Terus gimana cara kamu menghadapinya? Ini kan pasti lumrah banget, pasti banyak dirasakan gitu sama orang-orang, termasuk mungkin Clarissa sendiri. Apakah pernah mengalaminya? Terus bagaimana sih cara menghadapinya? Baik. Jadi sebenarnya aku juga sama seperti kalian yang pernah menghadapi masa-masa gagal, masa-masa sulit, masa-masa dimana kayaknya nggak mungkin deh, dan kayaknya sering banget gagal deh, dan kayaknya bakalan gagal terus-terusan deh, kayak gitu. Sebenarnya aku pernah mengalami hal tersebut, mengalami fase tersebut gitu. Tapi yakin deh sama diri sendiri kalau misalnya itu tuh cuma satu fase yang harus kita lalui aja, dan kegagalan itu bukan suatu mutlak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggapai impian kalian nih, terus gagal, bukan berarti itu bukan jalan kalian, tapi mungkin aja Allah tuh mau melihat kalian berdoa lebih sering lagi, bersujud di sepertiga malam lebih rajin lagi, terus bersedekah lebih sering, berbakti pada orang tua, melakukan hal-hal baik, kayak gitu. Sebenarnya mungkin aja yang Allah pengenin tuh kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendapatkan kegagalan. Karena dengan kegagalan sebenarnya adalah suatu pembelajaran gitu buat kita semua. Seperti misalnya aku nih, kemarin-kemarin berusaha nih untuk ikut lomba esai, untuk upload PKM, kayak gitu-gitu di kampus. Tapi ternyata aku belum berhasil untuk lolos, aku belum menjadi juara seperti itu. Aku pernah sih merasakan, kok kayaknya aku gagal terus ya, terus kok kayaknya aku bukan di bidangnya ini deh, aku emang gak jago nulis deh kayaknya, terus aku tuh kayaknya gak bakalan menang deh kalau ikut lomba lagi. Tapi padahal bukan kayak gitu. Aku pernah dapet sih satu insight dari kakak kelas aku, dia adalah juara Pimnas Perak ya, Pimnas Perak tahun 2017. Dia tuh berpesan kalau misalnya dia juga sering banget menghadapi kegagalan, terus dia juga pernah gitu ngerasa nggak yakin sama dirinya sendiri, tapi dia tuh berusaha menerima segala keadaan, terus berusaha untuk mengevaluasi diri, kapasitas diri, terus introspeksi gitu, kira-kira kurangnya apa sih yang harus dibenahi. Sebenarnya tujuan dari kegagalan itu supaya kita lebih introspeksi diri. Akhirnya dia bisa loh untuk juara Pimnas, juara dapat perak kayak. Selanjutnya nih ya, apa sih dorongan terbesar seorang Clarissa untuk semangat terus dalam mencapai impian? Support system terbesar Clarissa itu apa? Apakah orang tua atau teman-teman atau lainnya? Iya. Nah baik, jadi sebenarnya semangat terbesar aku untuk bersusah payah mencapai mimpi aku itu balik lagi sih kepada tujuan aku di awal, manfaat bagi orang lain kan, mau membuat orang tua aku itu bisa bangga gitu dengan aku, dengan segala pencapaian aku, dengan segala usaha dan keringat aku gitu. Dimana kan orang tua itu penting banget ya sebagai support system. Mereka yang membiayai, yang merawat kita sampai sekarang, yang membuat kita menjadi orang lah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut gitu, menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat berbakti kepada mereka. Jadi alasan terbesar aku sebenarnya untuk bermanfaat bagi orang lain, terus dorongan dari untuk berbakti kepada orang tua, dan aku mau memberikan teman-teman aku dan memberikan pasien-pasien aku itu perawatan yang terbaik. Dimana kalau misalnya aku sekarang jadi males nih, terus nggak punya mimpi, nggak semangat lagi untuk hidup, nggak punya tujuan, itu aku jadi buat apa sih jadi dokter yang apa adanya aja gitu, yang memberikan pengobatan kepada pasien tapi nggak punya ilmu yang benar-benar mendukung. Jadi aku mau orang-orang sekitar aku itu bisa merasakan hal-hal yang lebih bermanfaat dari diri aku, apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku share kepada mereka, itu aku terus berusaha untuk improve dari bagian situ gitu. Menurut Ade Irma gimana? Ya kalau aku sendiri dorongan terbesar ya udah pasti gitu ya orang tua, karena kan kita, kalau aku sendiri punya mimpi pasti untuk ngebanggain orang tua juga, terus juga
dorongan terbesar juga sih kalau menurut aku ya pasti dari diri sendiri, karena kan kita yang punya cita-cita, kita yang harus semangat gitu. Jadi kalau aku sendiri dorongan dari diri sendiri, terus juga sama dari teman-teman, karena kadang tuh aku tipe orang yang kalau melihat orang lain sukses gitu kadang suka memotivasi, jadi aku lebih banyak dapat motivasi itu dari luar daripada dari diri sendiri, kayak gitu sih. Iya benar. Nah lanjut ya, nih 3 pertanyaan terakhir nih. Pertama, menurut pengalaman kamu sendiri, apakah teman-teman dan lingkungan itu berpengaruh dalam proses menggapai suatu impian? Baik, jadi kalau dari pribadi masing-masing ya, dimana lingkungan itu jika seperti yang sudah kamu bilang, kalau misalnya kamu tuh lebih termotivasi kalau teman-teman terus kamu jadi merasa ada triggernya. Ada panutan, terus lebih tahu lagi gimana sih cara menjadi sukses. Yang dibilang sukses itu seperti apa sih, itu dari gambaran luar gitu. Jadi aku kalau misalnya teman-teman aku motivasi aku, terus bisa sama-sama saling bantu, saling support, terus mereka sukses, kita juga bisa ikut sukses. Banget sih buat diri aku. Nah, terus nih, gimana sih tips menurut Clarissa untuk menjaga tetap semangat dan meyakinkan diri dalam meraih sebuah impian atau cita-cita atau targetan dalam hidup? Karena kan kadang orang tuh suka naik turun ya semangatnya gitu. Jadi gimana tips menurut Clarissa? Kalau menurut aku sih, untuk meningkatkan semangat, untuk menjadi lebih bersemangat kayak gitu, itu kita perlu membangkitkan semangat dalam diri dulu sih, paling penting. Jadi semua orang tuh sebenarnya punya kegagalan masing-masing. Kalau misalnya aku terus mungkin kamu bisa sedikit atau lebih banyak gitu. Jadi jangan patah semangat, harus tetap selalu motivasi, harus selalu ingat sama mimpi-mimpi kita dan ingat sama tujuan akhir kita gitu. Tujuan akhir kita apa sih? Sebenarnya untuk bermanfaat bagi orang lain atau untuk apa, terus mimpi kita itu apa, dan step by step itu apa aja sih yang mau kita lakuin supaya kita nggak terus down, terus jadi malah nggak bersemangat lagi, nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak berfaedah gitu apa yang dilakukannya. Jadi harus semangat dari diri dulu, terus baru bisa dapat support system dari teman-teman. Berarti kuatin dari sendiri, terus backingan tuh dari luar gitu ya. Kalau ini penasaran sih, Clarissa sering nggak baca buku-buku yang untuk pengembangan diri gitu, terutama khusus untuk memotivasi gitu. Ada nggak misalnya buku recommended gitu buat kita yang seringnya suka ngeluh lah kayak aku gitu? Sebenarnya aku juga ada satu waktu yang kayak kamu gitu, yang sering ngeluh, terus merasa demotivation, terus merasa kayak aku gagal terus sih kayak gitu. Aku berusaha, sebenarnya aku juga masih belajar ya sama seperti teman-teman semua dan masih terus mengupgrade diri. Buku-buku bacaan aku juga sebenarnya terinspirasi dari orang lain gitu. Aku melihat apa sih yang menjadi bacaannya. Seperti aku pernah baca tentang sebuah seni untuk bersikap bodo amat ya. Karangan luar negeri, tapi yang udah diterjemahin di bahasa. Jadi sebenarnya kita itu sering memperdulikan hal-hal yang penting dan kita tuh perlu banget untuk menanamkan sikap bodo amat dalam hal-hal positif. Kalau orang-orang yang suka thinking, terus yang suka berpikir berlebihan, itu penting banget sih baca buku itu, karena aku orangnya kayak gitu dan aku jadi merasa punya insight baru gitu tentang seni bodo amat itu gitu. Kalau aku sih pernah baca buku itu, terus aku juga baca buku untuk public speaking dari karangan Korea, itu namanya Bicara Itu Ada Seninya, ini ada ya. Jadi ini buku Bicara Itu Ada Seninya. Wow. Bagus banget. Terus ini yang tadi aku bilang sebuah bersikap bodo amat, ini buku yang sangat-sangat penting buat orang yang overthinking sih, kayak aku kayak gitu yang masih mau belajar untuk bersikap. Sebenarnya kita tuh perlu memperhatikan segala hal karena itu bakalan bikin kita jadi jenuh gitu, jadi muak gitu.
tapi kita memperhatikan hal-hal yang penting aja, dan kita bisa boleh kok sebenarnya bodo amat sama hal-hal yang nggak penting, yang kita nggak bermanfaat sih. Ini 2 buku yang recommended. Jadi insight ibadah. Oke, mantap banget ya, dari bacanya aja kita udah bisa nilai nih. Nggak main-main gitu seorang Clarissa dalam menggapai mimpinya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir banget nih, apa aja impian yang kamu akan upayakan atau akan wujudkan baik di tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Nah kan siapa tahu nih, ini kan sambil kamu ngomongin mimpi kamu, terus siapa tahu ada yang dengar gitu baca, kita sambil mendoakan gitu. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya mimpi aku itu untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu misalnya aku mau final, terus mau bidang untuk skripsi, semoga skripsi aku cepat selesai, amin. Terus aku mau lulus dari sarjana ini. Terus aku juga mau nih untuk menjadi dokter muda di rumah sakit dengan belajar maksimal, karena kan itu langsung ketemu sama pasien. Terus aku juga bisa langsung tentang dunia kedokterannya itu berasa banget ya. Jadi aku pengen belajar banget sih di situ supaya aku bisa mengembangkan dari kemampuan seni kedokteran aku sendiri, karena kedokteran itu kan adalah seni ya. Jadi bagaimana kita merawat pasien, terus bagaimana kita memperlakukan pasien, dan empatinya itu kayak gimana, itu aku pengen banget bisa kayak gitu. Terus lanjut aku pengen sebenarnya buat buku, aku pengen banget buat buku kayak gini nih, kayak berapa lembar aja gitu, kayak contohnya Wirda itu kan bisa buat buku, aku juga kayak gitu sebenarnya, tapi mungkin nanti ya kesempatannya belum sekarang gitu. Terus juga aku pengen jadi dokter dan jadi dokter spesialis lanjut pendidikan gitu. Insya Allah ya, sebenarnya untuk bidangnya masih gonta-ganti gitu sih, karena kan belum terlalu terfokus. Tapi aku pengen banget jadi dokter anak, jadi dokter spesialis untuk dalam, atau enggak jadi dokter bedah, dokter saraf kayak gitu. Pasti yang nggak mau keluar negeri kan, selain untuk jalan-jalan, pastinya pengen gitu dong belajar, untuk ikut lomba-lomba, ikut seminar, simposium, dan lain-lain itu. Aku pengen banget kayak gitu sih. Banyak sebenarnya mimpinya. Banyak banget ya. Gak apa-apa, banyak juga, gak apa-apa, kan kita bantu doa. Semoga apa yang Clarissa utarakan, mimpi-mimpi di tahun ini atau tahun yang datang termudah. Terutama dikit lagi koas kan ya? Iya. Ya, semoga lancar koasnya. Amin, tahun depan ya. Amin. Semangat. By the way, terima kasih ya Clarissa udah mau diganggu-ganggu waktunya, udah mau berbagi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan banyak orang-orang di luar sana yang sama-sama lagi berjuang untuk mendapatkan mimpi seperti yang Clarissa dapatkan di FK gitu, bisa termotivasi gitu dari apa yang Clarissa sampaikan. Amin ya Allah. Jadi semoga teman-teman di sini bisa terus semangat, jangan gampang nyerah, jangan gampang baper gitu sama keadaan, tapi selalu kuatin diri aja gitu. Dimana kita merasa capek, merasa lelah, sebenarnya itu adalah titik untuk kita belajar untuk kuat. Jadi kita harus benar-benar semangat, harus keras, harus usaha supaya kita bisa insya Allah mendapatkan mimpi yang kita inginkan. Amin. Terima kasih ya di rumah. Ya, oh ya, satu lagi nih, belum closing statement yang wah gitu tentang ngobrol kali ini. Sebenarnya banyak banget dapat pelajaran sih dari kegiatan ini, dari kita bincang-bincang tentang mimpi, karena aku pun masih belajar untuk meraih mimpi aku dan masih berusaha untuk mencapainya gitu. Jadi kita sama-sama tetap berusaha, tetap bekerja keras, terus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan saat ini bisa menjadi kenyataan di suatu hari nanti. Amin. Oke, terima kasih Clarissa Rahma. Satu sih kesimpulan yang bisa aku dapat dari obrolan kita sama Clarissa, kalau mimpi itu bukan dilihat dari hasil, mimpi itu sebagai start, dan yang kita lihat tuh proses dalam mencapai mimpi. Karena kadang-kala mimpi, apa yang kita tuliskan, apa yang kita rencanakan, kadang suka berubah seiring berjalannya waktu. Itu.
Terima kasih atas waktunya yang udah diganggu. Terima kasih udah mau mampir di podcast ini buat Karisa. Dan buat teman-teman, semangat selalu. Jangan patah semangat, karena mimpi itu bukan cuma buat orang-orang sukses, tapi kita semua bisa bermimpi dan kita bisa meraih mimpi bersama-sama dan berjuang bersama. Terima kasih Karisa. Assalamualaikum. Terima kasih juga ya. Semangat, salam.